Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Renovian akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan. Nah, konsep-konsep dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih berkesinambungan, terhubung, efektif, dan koheren. Nah, konsep kepemimpinan berdasarkan Traits Theory of Leadership ini mengembangkan bahwa pemimpin mempunyai karakter khusus yang bisa membuat mereka diikuti karena kecakapan memimpinnya. Akan susah bila merumuskan satu-satu apa saja sifat pemimpin yang harus dimiliki, karena kepemimpinan adalah sebuah sikap dan perilaku yang menjadi bawaan seseorang. Namun, Abu Ahmadi berpendapat terhadap beberapa sifat pemimpin, yaitu cakap, memiliki rasa tanggung jawab, berani dan memiliki visi yang jelas, percaya diri, rajin dan tangkas. Setelah mengungkapkan beberapa konsep tentang karakteristik pemimpin dari apa yang telah diteliti, ada pendapat lain mengenai karakter pemimpin berdasarkan pendapat Keith Davis. Berikut merupakan 4 karakter utama pemimpin, yakni kecerdasan. Instrumen ini merupakan sebuah barang wajib bila ingin menjadi pemimpin efektif, karena dengan instrumen ini kerja dari sebuah organisasi atau kelompok akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Kemudian matang dan sosial. Instrumen lain yang bisa menentukan pemimpin efektif adalah kematangan mental dan emosinya ketimbang anggota lain di organisasinya. Kemudian motivasi. Instrumen ini berupa keinginan yang kuat untuk berprestasi pada suatu individu pemimpin sehingga keinginan tersebut bisa menyebar ke orang lain, terutama golongan atau organisasi yang dipimpin. Dengan begitu, suatu organisasi bisa lebih bersemangat dalam memperoleh misi yang telah dirancangnya. Motivasi merupakan dorongan yang kuat dalam diri untuk bisa mencapai target dengan sukses. Kemudian ada empati. Nah, instrumen ini adalah cara untuk pemimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan. Karena dalam mencapai sebuah tujuan, pemimpin harus tahu bahwa organisasi membutuhkan kerjasama dan kekompakan anggota. Empati pada pemimpin bisa membuat lingkungan lebih stabil dan mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada prinsip dari kepemimpinan. Untuk membantu seseorang individu agar bisa memahami dan mengetahui apa itu kepemimpinan, maka ada berupa prinsip dan cara menerapkannya. Nah, yang pertama, kenali diri sendiri dan usahakan untuk adanya peningkatan diri. Untuk bisa mengenal diri sendiri, maka individu diharuskan tahu mengenai kecenderungan atribut yang ada di dalam diri. Hal tersebut bisa diraih dengan cara belajar mandiri, refleksi, mengikuti kelas formal, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, ahli dalam hal teknis. Sebagai seorang pemimpin, individu harus mengetahui keahliannya dan apa yang harus dilakukan serta memiliki keakraban yang kuat dengan tugas-tugas dari anggota yang dipimpin. Selanjutnya, mencari tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Cari cara untuk mengarahkan organisasi yang dipimpin ke arah atau tingkat yang baru. Jika semuanya telah sampai, cepat atau lambat pasti ada masalah baru dan jangan menyalahkan orang lain. Analisis situasi, ambil tindakan korektif, dan lanjutkan ke arah selanjutnya. Kemudian, membuat keputusan yang tepat. Pakailah alat atau metode pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan yang baik. Selanjutnya, berikan contoh. Jadilah panutan yang baik bagi anggota.
Mereka tidak hanya mendengar apa yang diharapkan, tetapi juga melihat apa yang harus dilakukan. Kenali anggota dan perhatikan kesejahteraan mereka. Ketahui sifat manusia dan pentingnya merawat pekerja dengan tulus. Selalu memberitahu, pahami cara berinteraksi dengan anggota, tetapi juga dengan orang penting lainnya. Selanjutnya, kembangkan rasa tanggung jawab kepada anggota. Bantu mereka untuk mengembangkan karakter yang baik sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawab profesional mereka. Nah, selanjutnya, pastikan bahwa tugas dimengerti, diawasi, dan diselesaikan. Komunikasi adalah kunci dari tanggung jawab jenis ini. Nah, yang terakhir, berlatih sebagai tim. Walaupun dalam organisasi menyebut mereka bagian, departemen, dan lain-lain, tapi mereka tidak bekerja sebagai tim, namun mereka hanya sekelompok orang yang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Lalu, adapun proses kepemimpinan yang hebat. Cara maju kepemimpinan keren dan hebat bagi pemimpin yang sukses terdiri dari yang pertama, tantang prosesnya. Pertama, tentukan dan temukan proses yang sangat butuh untuk ditingkatkan, menginspirasi tujuan bersama, berikan dan bagikan tujuan atau visi yang dipunyai dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh setiap anggota. Lalu, dorong anggota untuk bertindak. Kemudian, contohkan cara atau metodenya. Dan selanjutnya, motivasi dan dorongan hati. Nah, itulah materi mengenai konsep kepemimpinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.